Selamat datang di podcast Touch 101. Perkenalkan, nama saya Ben sebagai host di podcast Touch 101. Dan kali ini saya akan ditemani oleh Steven Dan saya Stephanie. Nah, kita langsung aja. Kami dari podcast Touch 101 akan membahas tentang strategi agility dan krisis adaptation pada industri internet 4 perusahaan di Indonesia yang sudah terdaftar di BNI. Jadi, kita langsung aja. Teori ya, apa itu strategic agility? Strategic agility itu dia tuh lebih ke kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis secara cepat, tepat, dan berkelanjutan, khususnya dalam kondisi di mana perusahaan itu krisis. Steven, bagaimana tentang teori dynamic capabilities ya? Oke, jadi dynamic capabilities ini ada 3 ya. Yang pertama adalah sensing, lalu transforming, dan juga sizing. Nah, kita boleh jelasin apa itu sensing, sizing, dan transformation? Oke, sensing ini adalah kemampuan sebuah perusahaan mendeteksi peluang dan juga ancaman. Kalau sizing ini adalah kemampuan mengambil keputusan strategis. Kalau transforming ini adalah kemampuan perusahaan mengubah struktur dan juga model bisnis. Lalu dengan Stephanie, bagaimana konsep dalam strategi itu sangat relevan yang membuat industri bisnis internet itu menjadi ketat persaingannya? Jadi itu sangat relevan ya, karena kalau kita bisa di masyarakat Indonesia itu kan juga perilakunya itu mereka tuh selalu berubah-ubah. Ya kan, hari ini mau A, sore ini mau B. Jadi itu pesannya tuh sangat ketat. Jadi kita bisa seru banget tuh bahas ini sangat bebas. Kalau ini mereka sama ini berbeda. Wah, jadi sangat menarik juga ya, apalagi dengan menghadapi persaingan yang ketat ya. Kita langsung aja ke host kedua dengan analisis strategis berdasarkan studi kasus ya. Kita langsung aja ambil dari Telkom dan XL ya. Oke. Telkom saya kan punya perusahaan yang paling apa ya, kayak paling bisa ya terbesar di Indonesia ya. Nah, apa yang membuat Telkomsel itu unggul dalam permainan strategi agility? Oke, Telkomsel ini unggul dalam sensing, yaitu membaca perilaku konsumen. Jadi Telkomsel ini one step ahead dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Berarti Telkom itu punya keunggulan dalam sensing ya? Iya, yaitu membaca perilaku konsumen. betul, jadi dengan adanya Indium tuh bisa fix broadband menjadi digital ya. Inovasi yang sangat luar biasa ya, kita bisa bilang ya. Kita langsung aja ke XL. Nah, XL itu kan punya posisi industri yang kuat ya, pasti menengah ya, bisa dibilang menengah ya, yaitu investasi jaringan ya. Nah, bagaimana XL itu menghadap sebuah jalan baru untuk menuju permainan strategi perspektif agility? Oke, kalau XL ini dia juga menunjukkan kemampuan sensing yang cukup baik ya, seperti mengidentifikasi segmen yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan pertumbuhannya, serta transforming melalui digitalisasi proses internal dan pengendalian biaya. Berarti XL itu lebih unggul dalam pemilihan strategic selective growth ya hitungannya. Yeah. Nah, sangat menarik juga ya, apalagi XL kan punya margin yang lebih tinggi ya. Dia kan punya investasi jaringan ya. Jadi sangat menarik juga ya buat kedepannya ya XL ya. Apalagi XL kan based on user strategy agility, yaitu dia tuh mempunyai bertahap ya. Pastinya kayak apa tuh relatifnya aman. Tapi apakah ada risiko kah? Pastinya ada risiko. Ya meskipun mungkin resikonya kecil, tapi sekecil apapun itu tetap ada risiko. Ya kayak kehilangan momentum ya jika perubahan pasar lebih cepat ya. Nah, kita langsung aja ke Smartfren ya. Kita langsung aja masuk ke Indosat ya. Nah, Indosat itu kan ada bentuk krisis adaptation ya, karena bukan sekedar respon jangka pendek ya. Nah, bagaimana Indosat itu menghadapi dalam permainan strategic agility? Oke, jadi dalam persaingan dinamik ini itu ya, Indosat itu juga menunjukkan kemampuannya itu hanya di sini itu yang sangat kuat. Jadi juga bisa mengalih perusahaan yang berisiko tinggi. Mereka tuh berani ngambil perusahaan tinggi gitu. Tapi strategisnya itu juga harus bisa diperhatikan, sama mereka. Nanti juga pasca mergernya tuh perusahaan ini juga menunjukkan apa ya, kepekatan kinerja itu yang sangat bagus dan juga peningkatannya itu sangat bagus sekali. Betul, berarti Indosat itu mempunyai keunggulan yaitu pengambilan keputusan risiko tinggi alias calculated risk taking ya pastinya ya. Ya pasti bagus sekali. Apalagi kayak kecepatan operasional, tapi dia lebih fokus ke integrasi manajemen keberlanjutan dengan risiko yang tinggi. Karena risiko kan tidak ada
Nggak ada yang instan ya pastinya ya. Pasti dihadapi semuanya. Oke, Smart Van, bagaimana Smart Van itu menghadapi dalam krisis agility? Oke, sebelumnya dari Smart Van sendiri bagaimana sih ya caranya untuk menghadapi krisis agility itu? Nah, jadi Smart Van itu kan juga apa ya, sifatnya kan defensif dan juga apa ya, survival oriented banget gitu. Nah, jadi gimana tujuan utama mereka itu juga bukan ekspansi kan kalau agresif untuk buat yang besar itu enggak. Jadi mereka itu juga apa ya, melakukan relevansi yang lain. Nah, jadi mereka juga pelan-pelan dari tahap sendiri. Oke, kita langsung aja ambil dari kesimpulan ya. Nah, jika dibandingkan keempat perusahaan itu memiliki analisis strategi yang berbeda, kita langsung dari Telkom. Telkom itu agility-nya berbasis skala dan ekosistem. Yang kedua itu Indosat, agility yang melalui merger. XL itu measure, tapi dia itu juga ada selektifnya. Sedangkan Smart Van itu lebih ke diferensiasi agility, alias kayak defensif ya, mostly ya. Kita langsung ke inovatif dan implementatif. Berdasarkan 4 perusahaan ini, kita bisa mengusulkan solusi strategis yaitu WiFi as a service, yaitu kayak menyediakan bagi UMKM dan bisnis kecil ya. Yang kedua itu AI based network optimization. Nah, apa itu AI based network optimization dari kamu? Jadi itu seperti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, juga ini bisa menurunkan biaya operasional juga. Nah, kita langsung aja ketiga yaitu digital ecosystem bundling. Nah, kalau menurut Stephanie bagaimana, Steph? Ya, menurut saya jadi mereka sih apa integrasi layanan dari perusahaan itu ya, apalagi dengan juga service, sistem bayaran dan aplikasi itu sangat meningkatkan nilai pelanggan. Nah, jadi itu sangat-sangat diperlukan untuk sekarang ini. Berarti solusi ini bisa bersifat inovatif, realistis dan dapat diimplementasikan secara bertahap ya. Kita langsung aja segmen closing. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa melalui kombinasi analisis berbasis data, transformasi bisnis dan inovasi berkelanjutan itu sangat meningkatkan ketahanan dan serta keberlanjutan jangka panjang. Nah, kenapa menurut kamu? Strategic agility ini menjadi faktor kunci dalam menghadapi krisis. Jadi semua perusahaan itu pasti ada krisisnya, ada resikonya. Tapi kan kita ini harus bisa meminimalisir. Meskipun perusahaan yang sudah seperti Telkom yang memimpin market itu mereka tetap pasti mengalami krisis. Betul. Gak ada yang namanya Nggak ada yang nol resiko, nggak ada. semua pasti harus bermain dengan strategi ya intinya ya. Nah, kalau menurut Stephanie bagaimana? Oke, dari kesan yang habis kami bahas ini juga bisa dilihat pendekatan agility mereka kan sangat berbeda sangat banyak juga ya. Sesuai dengan kapasitas sumber daya perusahaan masing-masing. Nah, jadi kita bisa memetik nih apa dari bisa jadi pelajaran. Oh, dari strategi mereka ini mana sih yang kira-kira sangat membantu untuk bisnis di depan. Jadi apa yang enggak bisa dihindarkan, apa yang penting perlu ditingkatkan lagi. Oke, demikian podcast dari Strategic Agility dan Krisis Adaptation 4 perusahaan. Saya Ben, Saya Steven. Dan saya Stephanie. izin pamit dan terima kasih atas menontonnya. Jangan lupa like dan komen di bawah ini. See you, kita cabut.